Tapi kalau kada rezeki kita maharap habisan kada bakal dapat. Ulun diundang malam, imbah maghrib sebuting, imbah isya sebuting, imbah maghrib tahlilan, baca doa, surung hidangan, keluar sop ayam potong, ayam sayur tapi panas, bercampur kantang, nyaman bukan main. Nasinya panas, ikan nila bersambal acar. Saya hendak bertambah, ingat habis isya masih ada satu lagi. Maka yang habis isya itu orangnya bos material, bos perumahan. Itu kan dapat dibayangkan makanannya, paling tidak sop ayam kampung. Maka saya kada mau bertambah, saya sisakan untuk makan nang kedua. Sekalinya kata kawan, bertambah Ustadz. Saya bilang enggak, saya masih ada satu. Kawan saya berhimat bertambah, terbalik-balik ikan nila tuh, tertinggal kerongkong cuman lagi. Ulun melihatakan aja. Sekali habis isya ulun tulak, asli kisah nyata. Habis tahlilan berdoa, sekali yang keluar bubur kacang. Masya Allah. Menyesal saya kada bertambah tadi, menyesal. Yang nama kada rezeki macam mana? Dihadapi kada makan. Kalau kada rezeki kita, saya pernah kan di Kuala Tungkal. Saya di Kuala Tungkal itu di pondok pesantren Al-Baqiyatus Shalihat. Pengasuhnya sepupu sekali dengan Abah Guru Barabai, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Bakhit Barabai, Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Datuk Ismail Nagara. Jadi saya disuruh mencari rumah untuk istirahat para kiai dan para habaib. Pas tengah hari saya bawa kawan bertiga, guru tatuha dari saya berdua, yang lebih anom satu, berempat. Saya yang nyetir mobil. Sekalinya sampai di pasar, kata guru tuha, kita makanan hulu ke rumah makan. Lah saya kan tidak ada rencana makan di rumah makan. Tidak ada sengaja bawa duit banyak. Alhamdulillah ada terselip duit di kantong 280.000. Pikir saya berempat cukup. Sekali masuk, kawan yang satu nelipon kawannya, di mana pian? Di pasar. Sini gabung kita makan. Waduh, pikir hatinya nambah lagi satu. Saya kira satu, sekali datang bertiga pulang, bertujuh. Ini jelas dah duit bakal kada cukup. Sekalinya disuguhkan hidangan, iwak nang menyeberang piring, nang hanyar disangak masih panas, buntutnya seberang sini, kepalanya seberang sini. Itu kada kau dikibit iwak orang tuh. Kalau dikibit sah dah 80.000. Belum lagi hundang galah besatang, belum lagi ayam kampung nang sebelah besanga bertiharap dalam piring. Itu kalau diandeki halar bisa terabang. Itu kada kau digawi lambat orang tuh. Ulun berdoa, mudahan jar ulun kawan ni kada berselira awan iwak nang menyeberang piring tadi. Sekalinya hanya berapa kali menyuap, cap je ke iwak tangan. Nah, julun 80.000. Terpaksa ulun meimbangi makan lauk gulai jingkol. Di sana jingkol, di sini jaring. Ditanya kawan, kenapa kada makan iwak? Saya bilang kada biasa, makan jengkol aja biar menjaga-jaga jangan kolesterol. Padahal yang dipikirkan duitnya kalau kau kada cukup. Sekalinya kada lawas datang berempat pulang, tapi ada satu anggota dewan. Lalu ajak saya bergabung jadi 11 orang. Pikir hati telanjur basah, benyalam aja sekalian lagi, masih kada cukup jo duit. Sekali sudah habis makan, saya panggil pelayan. Jar ulun hitungkan. Oja nang anggota dewan, jangan guru, kada julun hitungkan, ulun yang boleh makan. Jangan ja. Sekalinya bilang dengan pelayan, jangan hakun ja. Dalam hati ulun siapang bungol bayaring ini. Jelas dah duit kada cukup. Awak bergaya cuman 3 kali 3 sama dengan 9. Kaya tidak kaya, yang penting penampilan. Keluar dari warung makan, menyesal saya. Kalau tahu ada yang membayarkan, siapa juga mau makan jingkol. Hendak aja juga memakan ikan senangin nang nyeberang piring tadi. Yang namanya kada rezeki tidak bisa. Tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya
wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus kepada alim ulama, tuan-tuan guru, beserta seluruh pejabat pemerintah, takmir masjid, para imam, tokoh-tokoh masyarakat, dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya ulun sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati kembali peristiwa yang pernah terjadi di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan dan dirangkaikan dengan haul abah guru sekumpul. Insyaallah mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada ulun akan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pertemuan dan kumpulnya kita pada malam ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua. Manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang mulia, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan, terlebih dahulu Nabi dibawa ke tepi telaga Zamzam, dibedah dada Nabi, dibersihkan hati Nabi yang sudah bersih. Kenapa hati yang dibersihkan? Karena hati adalah sopir kehidupan. Baik apa tidak perjalanan hidup kita tergantung hati kita. Ibarat mobil, baik apa tidak jalan mobil tergantung sopirnya. Kalau sopirnya pengalaman, sopirnya lihai, membawa mobil tenang, penumpang aman, malah tertidur dalam mobil. Apalagi asli pengguringan, kadang orang ceramah pun taguringan. Apalagi di mobil yang nyaman. Tapi kalau supirnya kada biris, dia kada pengalaman membawa mobil, hatinya resah, membawanya gelisah, penumpang mabuk. Dijajaknya gas pakajut, tersungkam ke hadapan. Dijajaknya rem pakajut, terjungkang ke belakang. Di tikungan tancapnya gas, awak sama awak bahantam. Kenapa kita selalu bahantam? Hidup tidak akur, hidup tidak damai, hidup tidak aman. Satu jawabnya, hati kita bermasalah. Maka itu bagus ada nyanyian, jagalah hati, jangan kau nodai. Cuman ada yang nambahi, jagalah suami, jangan sampai tak kawin lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam kitab Nasaihul Ibad, inna ummahatil khataya salasun. Sesungguhnya kata Nabi, sumbernya kesalahan itu ada penyakit hati sebanyak 3 macam. Kalau yang 3 macam ini ada, maka selalu tersalah dalam mengambil langkah. Yang pertama, al-kibru, punya penyakit sombong.
Sombong itu kata Nabi, tarul haq wa ghamtun nas, menolak yang benar, meremehkan orang lain. Kalau bahasa kami di Tungkal, suka mahahapak orang. Itu tanda-tanda orang sombong. Kalau orang suka mahahapak orang, berarti dia lebih hebat daripada orang. Kalau dia merasa lebih hebat, maka itu sombong. Iblis laknatullah, kurang apa? Dia beribadah ribuan tahun kepada Allah. Iblis sudah berdiam dalam surga. Iblis punya murid para malaikat. Iblis itu sebelum dilaknat namanya Azazil. Rupanya ada malaikat Israel melihat amal hamba bercahaya sampai ke aras, tapi akhirnya dilaknat. Malaikat Israel takut kalau kami golongan malaikat yang dilaknat, lalu minta doa dengan iblis ketika belum dilaknat. Lalu itu Azazil berdoa agar semua malaikat diselamatkan, tapi dia tidak berdoa untuk dirinya karena dia merasa hebat. Akhirnya diuji oleh Allah, diciptakan Nabi Adam, disuruh sujud, ternyata aba wastakbar. Akhirnya iblis keluar dari surga. Yang sudah berdiam di surga sombong, keluar dari surga. Bayangkan kita yang belum tentu masuk surga, sombong, acup kalau jadi masuk surga. Maka itu untuk apa kita sombong? Kita ini tidak boleh merasa sombong. Sehebat apapun kita mesti ada kurangnya. Falikulli syai'in maziyah, tiap sesuatu pasti ada punya kelebihan. Maka carilah kelebihan orang untuk menutupi kekurangan kita. Jangan kita merasa hebat. Biasanya orang sombong itu tidak suka disalahkan. Kalau dia disalahkan, tidak bisa mailak, dia akan mencari salah orang lain biar berkawan salahnya. Kebetulan panau di lehernya setabah lebarnya. Inya kada melihat kalau ada panau. Ada kawan bilang, Pak minta maaf, pian ada panau di leher, kan dia bisa ngelak tuh. Apa jawabnya? Lumayan katanya, saya cuman berpanau. Tetangga sebelah rumah saya 6 tahun berkurap dah. Artinya apa? Jelik saya masih ada yang jelik daripada saya. Kalau panau kan cuman merusak pemandangan, kalau kurap sungguh mengganggu lingkungan. Apa kada terganggu? Kalau nya begaru kan jabul. Cawan-kawan terancam. Tanginom nang siping kurap. Artinya apa? Jelik dia masih ada yang lebih jelik daripada dia. Maka itu orang sombong itu timbul gengsian. Dak tahu, dak mau belajar. Kada tahu, kada mau bertakun. Ada kisah teman saya, orang Banjar, berjual itik yang membeli orang kita Jawa. Jadi kata orang Banjar bilang, itik mbak. Kata orang kita Jawa nanya, iki lanang apa wedok? Lah orang Banjar mana tahu dia lanang wedok, kada pernah ke Jawa. Akhirnya diulangnya lagi, itik mbak. Kata orang kita Jawa, iki lanang apa wedok? Kata orang Banjar, bisa lah kangai berenang yuk. Kan keliru jadinya. Maka itu kita kalau tidak tahu bertanya, kalau tidak tahu kita belajar. Jangan pura-pura tahu. Orang sombong tuh gengsian. Ada kisah teman saya, orang dari kampung pergi ke kota, orang berdua. Rupanya di kota itu disuguhkan minuman lemon seperila yang botol kaca warna hirang. Sekali dibuka botol limon, sekalinya bebuih cus katanya. Waduh, kata yang satu, mantap minuman orang kota, kayak ular sambur. Begitu dibuka langsung menyambur. Sekali ditumpahkan di gelas mendidih pula. Waduh, kata yang satu, banyu manggurak disurungnya. Ini bisa luyuh ilat, kata kawan yang satu. Sekalinya kata tuan rumah, silahkan minum pak. Kata yang tamu, nanti nunggu dingin. Kata tuan rumah, pak, ini bukan minuman panas, ini minuman dingin. Kata yang berdua, dosa membuali kami ini tuh ada jelas menggurak di mana dinginnya. Sekalinya diminum oleh tuan rumah. Begitu tuan rumah menginum, orang sombong kan gengsi kalah. Wah rugi, kata yang berdua, kita kalah, kita minum juga lah, meletup lah ilat. Sekali diminum rupanya tidak panas dan rasanya enak. Lalu hendak nambah tapi malu. Kata yang satu, tidak usah khawatir, mumpung kita masih di pasar, kita beli sendiri saja, masuk ke warung.
Kata yang satu, apa mereknya? Katanya merek tak penting, yang penting botol kaca warna hitam. Pergilah ke toko. Sekali pergi ke toko, kata yang jaga toko, cari apa mas? Daklah katanya, tengok-tengok dulu. Rupanya tengok-tengok, tertengok kicap-cap bulan. Itulah pak yang mau dibeli. Sudah dibayar, minta dibukakan. Kata yang punya warung, pak jangan dibuka di sini. Nanti kalau dibuka sini tumpah nanti. Kata yang beli, kami mau minum habis di sinilah. Kata yang jual, ini pak bukan minuman. Kata yang membeli, tidak usah membuali kami. Kami hanya minuman tadi. Sini aku minumnya. Kata yang satu. Sekali diminum tengangak dia. Mesinnya luar biasa. Tapi karena orang sombong pantang menyerah, habis minum sebutulan. Balik ke rumah seminggu berhiraan. Itu akibat orang sombong dia kayak itu tuh. Makanya kita nih jangan pernah sombong. Satu. Yang kedua, wal hasad. Penyakit yang berbahaya itu dengki. Tidak senang melihat orang senang, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. SMS namanya. Orang yang dengki itu tidak menyadari bahwa rezeki tidak pernah tertukar, jodoh tidak pernah tertukar, nasib tidak pernah tertukar, jabatan tak pernah tertukar. Apa yang kita inginkan gagal itu bukan punya kita. Kenapa? Sebab karena kata Imam Syafi'i radhiyallahu an, hidup kita ibarat bayangan. Kalau itu bayangan kita, mau kemana kita pergi, bayangan tetap ikut. Berjalan kita, bayangan umpat juga berjalan. Melacong kita, bayangan melacong juga. Berlari kita, bayangan berlari juga. Berdiam kita, bayangan berdiam. Kenapa? Lah itu bayangan kita. Tapi kalau bayangan orang berlari, kita mengejar, kada bakal dapat. Maka kalau kita memikirkan punya orang, dengki terus, lelah hidup nih. Kita lihat di televisi Haji Sulam berangkat haji sebab berjual bubur. Itu kan ada yang satu yang dengki, aku kada nyebut namanya. Yang nonton film Indosiar pasti sudah pernah melihat. Kalau melihat filmnya tuh malas nyebut namanya. Kalau ada nang sama namanya. Kalau Haji Sulam ini kan dia berjual bubur berangkat haji. Yang dengki itu kesian, galangnya kayak telunjuk besarnya. Tapi yang namanya dengki tetap kada senang melihat orangnya nyaman. Maka itu kita hidup tidak boleh dengki. Kalau rezeki kita sampai aja tuh, diharapkah, kadakah, pasti sampai. Kalau kada rezeki kita, diharap sekalipun kada bakal dapat. Saya sudah pernah itu pengajian malam 2, habis maghrib 1 seperti ini. Nanti habis isya 1. Nah saya habis di sini nanti ngisi di Banjarmasin. Jadi minta maaf saya kada ikut jamaah isya. Habis ceramah, habis baca doa, saya melanjutkan perjalanan ke Banjarmasin karena perjalanannya lebih kurang 1 jam. Jadi saya bilang saya habis ceramah, habis salat isya diajak makan. Saya bilang minta maaf saya tidak sempat makan. Ini orang menunggu perjalanan jauh. Waduh Ustaz katanya kada nyaman katanya kalau kada makan. Panitia sudah menyiapkan. Saya bilang saya pun kada nyaman juga. Panitia di sana tuh hok panjang gulu mahadangi. Bagaimana ini Ustaz? Saya bilang sudah, rezeki untuk saya dinikmati saja. Untuk teman-teman saya menolak sudah. Sekalinya ujar nang seikong hadengi setumat guru aja. Bukahnya. Soalnya kada lawas membawa sangki, kami sana sangki krisik, sangki plastik tuh, nah berisi sangki hitam, dijulung ke mobil. Ulun pegang-pegang apa isinya nih? Kalau besapit berarti undang galah. Sekali saya pegang-pegang belidi-lidi, rupanya sate. Sekali saya buka 4 bungkus. Yang namanya rezeki tidak bisa ditolak pun tetap datang. Saya nolak sudah. Malah banyak dapatnya. Kalau saya tadi naik ke atas paling sebungkus dijulungi orang. Karena saya tolak-tolak 4 bungkus dapat. Makanya kalau kita dikasih nasi bungkus tolak-tolak saja. Pak insya Allah luput bujur pian. Itu kebetulan aja Bang. Tapi kalau kada rezeki kita maharap habisan kada bakal dapat. Ulun diundang malam. Imbah maghrib sebuting, imbah isya sebuting, imbah maghrib tahlilan, baca doa, surung hidangan, keluar
Sup ayam potong, ayam sayur tapi panas, bercampur kantang, nyaman bukan main. Nasinya panas, ikan nila bersambal acar. Saya hendak bertambah, ingat habis isya masih ada satu lagi. Maka yang habis isya itu orangnya bos material, bos perumahan. Itu kan dapat dibayangkan makanannya, paling tidak sup ayam kampung. Maka saya kadang mau bertambah, saya sisakan untuk makan yang kedua. Sekalinya kata kawan, bertambah Ustadz. Saya bilang enggak, saya masih ada satu. Kawan saya berhimat bertambah, terbalik-balik ikan nila tuh, tertinggal kerongkong cuman lagi. Ulun melihatakan aja. Sekali habis isya ulun tulak, asli kisah nyata. Habis tahlilan berdoa, sekali yang keluar bubur kacang. Masya Allah. Menyesal saya kada bertambah tadi, menyesal. Yang nama kada rezeki macam mana? Dihadapi kada makan. Kalau kada rezeki kita, saya pernah kan di Kuala Tungkal. Saya di Kuala Tungkal itu di pondok pesantren Al-Baqiyatus Shalihat. Pengasuhnya sepupu sekali dengan Abah Guru Barabai, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Bakhit Barabai, Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Datuk Ismail Nagara. Jadi saya disuruh mencari rumah untuk istirahat para kiai dan para habaib. Pas tengah hari saya bawa kawan bertiga, guru tatuha dari saya berdua, yang lebih anom satu, berempat. Saya yang nyetir mobil. Sekalinya sampai di pasar, kata guru tuha, kita makanan hulu ke rumah makan. Lah saya kan tidak ada rencana makan di rumah makan. Dia ada sengaja bawa duit banyak. Alhamdulillah ada terselip duit di kantong 280.000. Pikir saya berempat cukup. Sekali masuk, kawan yang satu nelipon kawannya, di mana pian? Di pasar. Sini gabung kita makan. Waduh, pikir hatinya nambah lagi satu. Saya kira satu, sekali datang bertiga pulang, bertujuh. Ini jelas dah duit bakal kada cukup. Sekalinya disuguhkan hidangan, iwak nang menyeberang piring, nang hanyar disangak masih panas, buntutnya seberang sini, kepalanya seberang sini. Itu kadang dikibit iwak orang tuh. Kalau dikibit sah dah 80.000. Belum lagi hundang galah besatang. Belum lagi ayam kampung nang sebelah besanga bertiharap dalam piring. Itu kalau diandaki halar bisa terabang. Itu kada kau digawi lambat orang tuh. Ulun berdoa, mudahan jar ulun kawan ni kada berselira awan iwak nang menyeberang piring tadi. Sekalinya hanya berapa kali menyuap, cap je ke iwak tangan. Nah, julun 80.000. Terpaksa ulun meimbangi makan lauk gulai jingkol. Di sana jingkol, di sini jaring. Ditanya kawan, kenapa kada makan iwak? Saya bilang kada biasa, makan jengkol aja biar menjaga-jaga jangan kolesterol. Padahal yang dipikirkan duitnya kalau kada cukup. Sekalinya kada lawas datang berempat pulang, tapi ada satu anggota dewan. Lalu ajak saya bergabung jadi 11 orang. Pikir hati telanjur basah, benyalam aja sekalian lagi, masih kada cukup jo duit. Sekali sudah habis makan, saya panggil pelayan. Jar ulun hitungkan. Oja nang anggota dewan, jangan guru, kada julun hitungkan. Ulun yang boi makan, jangan ja. Sekalinya bilang dengan pelayan, jangan hakun ja. Dalam hati ulun siapa bungol bayaring ini. Jelas dah duit kada cukup. Awak bergaya cuman 3 kali 3 sama dengan 9. Kaya tidak kaya, yang penting penampilan. Keluar dari warung makan, menyesal saya. Kalau tahu ada yang membayarkan, siapa juga mau makan jingkol. Handakai juga memakan ikan senangin nang nyeberang piring tadi. Yang namanya kada rezeki tidak bisa. Tidak bisa. Tapi kalau rezeki kita, la mani'a lima ataita. Ya Allah, tidak ada orang yang dapat menghalangi apa yang hendak engkau berikan. Hiduplah sederhana, tidak perlu dengki dengan keberhasilan orang lain. Yang ketiga, penyakit hati yang berbahaya, wal hirsu ay alat dunia. Terlalu tamak dengan dunia, terlalu berambisi dengan dunia. Padahal dunia buat sengsara. Apa tidak sengsara? Kebanyakan makan daging, tensi naik. Kebanyakan makan hundang galah, kolesterol naik. Kebanyakan makan kerupuk belinju, asam urat kambuh.
kebanyakan makan di rumah kawan, bininya sarik. Ternyata dunia membosankan. Hari-hari makan lauk daging, bosan. Hari-hari makan lauk hundang galah, bosan. Hari-hari makan lauk iwak laut, bosan. Apalagi hari-hari makan lauk iwak asin, makin bosan lagi. Dunia menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak adalah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Apa tidak menipu? Waktu lapar kita makan nyaman, kalau sudah kenyang suruh makan lagi, tidak telap kita. Berarti mana nikmat makan? Hilang. Tapi kalau dalam surga makan bukan karena lapar, tapi litalazzus, untuk benyaman-nyaman. Nambah makan, nambah nyaman. Nambah makan, tambah nyaman. Kalau di dunia nyaman menipu. Kemudian kita lagi gagah. Saya ini lagi muda, 15 tahun yang lalu mirip Samsul Bahri. Sakali tuha bida-bida tipis sama Datuh Meringgi. Lah kan bida. Ibu-ibu di belakang dulu lagi banyak nang kayak ayo tenteng bungasnya. Sudah tuha berceramin, ada kayak mak lampir. Berarti kan dunia menipu. Habis menikah bahagia minta ampun. Dia berkata, baiti jannati, rumahku ialah surgaku. Kenapa? Kamar masih harum semerbak, lakinya bau parfum Casablanca, yang bini bau parfum sedap malam, indah rasanya. Sampai terpelisit bercakap, dek, dunia seakan-akan milik kita berdua. Itu kan cakap yang meleset. Kalau dunia milik dia berdua, kita mau ditaruh di mana? Saking bahagianya. Tunggu nanti kalau anak sudah 3, cucu 6, yang laki bau minyak kapak, yang bini bau kancor, nang laki minyak kepala, nang laki sakit parut, masih tidak bisa dengan istri. Dek, dunia seakan-akan milik berdua. Ada harapan. Waktu menikah bulan madu, kemana laki ke situ bininya, kemana bini ke situ laki. Memanggil pun pakai panggilan adik, laki manggil bini adik, nang bini manggil lagi kakak, ujungnya yayang. Sekali sudah tuha mulai bergegelaran. Jurang kemana laki piancel, tahu jenang tuha ni kemana, kata dia kedising bulikan. Kemarin yayang panggilannya. Nang laki juga melihat bini bungkok, hendak menangkok dia, cocok benar juga. Amun lagi bulan madu, berjalan ke rumah mertua, terpelisit kaki istrinya, cepat melacong, menjambak, terputus-putus tali capal. Hati-hati sayang, sudah anak 6, cucu 3, tahan tak nang bini, hati-hati aja. Kemana anak mata? Ma asra'u ma nasita, mengapa begitu cepat kau lupakan janjimu yang dulu? Itulah dunia. Maka kalau kita mencintai dunia, mengabaikan urusan akhirat, berarti kita selalu tersalah mengambil langkah. Setelah itu baru dibekali kepada Nabi satu helman, sifat penyantun. Makanya Nabi itu paling penyayang. Makanya hidup kita ini supaya selamat, hiduplah kita bersayang-sayangan, jangan bermarah-marahan. Yang kedua, wa ilman, diberi bekal kepada Nabi ilmu, maka bila hendak selamat selalulah hadir kita di majelis ilmu. Kemudian wa islaman, wa yakinan, baru diperjalankan. Itu banyak yang diperlihatkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Apalagi malam ini kita gabung dengan haul Abah Guru Sekumpul. Untuk apa? Supaya kita dapat meletakkan orang-orang soleh di dalam hati kita, meletakkan Nabi dalam hati kita, meletakkan Abah Guru Sekumpul dalam hati kita. Beruntung kita yang ada orang soleh di hati kita. Kenapa? Sebab karena kata Nabi, inna minan nas unasan yadkhulunal jannata majjanan. Kata Nabi, ada nanti gulungan kita manusia yang masuk surga majjanan. Kalau bahasa kita cuma-cuma secara gratis. Kalau menurutkan hitungan amal, banyaknya dosa tipis, harapan mau langsung ke surga tipis. Kenapa? Karena amal sedikit, dosa banyak. Tapi ternyata orang ini masuk surga gratis. Artinya dia masuk surga tidak lewat jalur hisab, tapi dia lewat jalur khusus. Kita nih kalau lewat jalur hisab berat kita, dosa banyak, dosa menyambati orang kada kehitungan.
dosa menguyak orang, dosa menjelekkan orang, dosa meribah orang, kada kehitungan. Ada kiai kemarin bilang, sekarang ini yang suka menyebut-nyebut aib orang itu kadang-kadang kebanyakannya lelakian, tapi tidak semuanya. Kalau bibinian kata beliau memang sudahnya, sudah bawaannya, kata beliau, bukan ulun. Kalau kita liwat hisab berat, kita hendak langsung masuk surga. Kita kalau liwat jalur khusus aman, jangankan di akhirat, di dunia ini saja. Kalau kita dapat jalur khusus aman. Saya lama kemarin pas ke Pekalongan, saya disuruh Mbah Yai saya, Mbok iyo ning Pekalongan ra niati saban tahun mangkat ning Pekalongan. Haul Habib Ahmad Al-Attas di Pekalongan. Saya mondok di Pekalongan, Jawa Tengah 4 tahun. Jadi ilmu yang saya dapatkan banyak di Pekalongan, cara berdakwah, karena kiai saya selalu membawa saya. Jadi pas saya ke sana, pas acara haul, kata teman saya, kita liwat belakang makam, liwat ke makam Sapura namanya. Lah saya bilang tidak mau liwat belakang makam. Kenapa harus liwat belakang makam? Supaya dekat dengan acaranya. Saya bilang tidak mau, saya liwat depan. Biarlah jauh, yang penting pas liwat para habaib, para kiai, saya dapat memandang jadilah. Kenapa? Karena dalam hadis ada ulama warasatul anbiya itu apabila dipandang menularkan manfaat, bila dia bercakap menularkan manfaat. Makanya ada ulama yang dipandang itu ya Allah hati nikmat, seperti Abah Guru Sekumpul yang pernah melihat beliau nikmat sampai beliau meninggal, fotonya saja direbutkan orang. Ini saya ditelepon lagi, cobalah bayangkan, saya disuruh membelikan foto beliau, disuruh saya membawa, maka saya ini tuh ada masih lagi saking mahabbahnya. Sampai di Kuala Tungkal itu rata-rata rumah orang ada gambar Abah Guru Sekumpul. Itu tanda ulama warasatul anbiya. Saya melihat-lihat di Banjar nih, adakah jualan foto ulun di rumah orang? Dede senunuhan ada tuh di jalan sana tuh. Kehujanan, kepanasan. Makanya saya kalau bulan Maulid, bulan Rajab selalu meriap dingin. Kenapa? Saya dijamur di padang panas. Aduh, hai kenapa aja kemak aku nih gagaringan. Rupanya foto kok kehujanan, mana kehujanan, mana kepanasan. Berarti kita nih kan belum termasuk ulama warasatul anbiya. Jadi ulun hendak melihat jadilah. Sekalinya paling 2 kilo lagi ke acara dia bisa maju. Sekalinya datang mobil mewah berkawal dengan patwal, saya lihat panjang jurutannya, paling 5 mobil berliwat dengan saya, stop turunan para habaib, para kiai. Di sana banser langsung turun tangan, para TNI langsung turun tangan, pagar tangan, biar jangan bersalaman. Digiring menuju ke acara. Itu dipukulkan kumpang pakai tala al-badru alaina. Memukul kumpang itu tidak pecah sehari kumpang itu. Semangatnya menyambut para ulama. Rupanya begitu Bansir ini pegang pagar tangan, sekalinya terdurung-durung termasuk saya ke dalam kelompok para habaib dan kiai. Akhirnya saya digiring bersama mereka. Lah saya sadar diri, saya kan bukan habib, saya kan bukan kiai, saya mau keluar dari pasukan. Kata yang mengawal, ucumetu nimpil po mengkoteko. Nah, selamatlah. Jangan keluar, jangan keluar. Nempel saja nanti sampai. Alhamdulillah saya digiring dengan para kiai sampai ke hadapan acara. Kenapa ulun sampai ke sana? Karena digiring bersama kiai. Ternyata di akhirat nanti ada yang digiring bersama orang-orang saleh. Inilah harapan kita hadir di tempat ini ba'dal maghrib menjelang isya sampai tertunda salat isya kita. Tidak mengapa, yang penting kita berazam ingin melakukan salat isya dalam waktunya. Yang kita inginkan agar beliau ada di hati kita, biar kita nanti digiring bersama mereka. Ada kitab 3 menerangkan nanti di akhirat ada hamba Allah digiring masuk ke dalam neraka. Allah punya sifat pengampun. Kata Allah, panggil hai malaikat, hambaku yang hendak digiring ke neraka. Tanya dia, pernah tak dia duduk kumpul di majlis orang alim? Kalau pernah dia sudah dosanya diampuni, masuk surga dengan rahmatku. Maka kita beruntung. Malam Isnin tadi majlis kita sebesar ini, ulama dari mana-mana datangan.
para habaib juga datangan. Yakinlah kita di antara semua itu pasti ada ulama warasatul anbiya, paling tidak tuan guru, abah guru sekumpul makamnya ada di situ. Kalau beliau bukan wali, kada mungkin orang datangan sejauh itu. Dari kami Jambi aja 5 bis besar yang datang, belum lagi yang pribadi. Pribadi tahan menabung untuk membeli tiket berangkat ke sini. Maka malam Senin kita beruntung sudah. Bila ditanya pernah kita satu majelis, pernah kita hadir di daerah sekumpul ini. Makanya yang sudah berdiam di Banjarbaru dan sekitarnya jangan pindah lagi, berdiam di sini aja. Apalagi pindah ke Tungkal jangan, mengalihi Ulun Maharagu, di sini aja. Karena di sini ada mutiara di dalam perut bumi, banyak mutiara. Kalau kami di sana kiriman Banjar juga, Syekh Abdurrahman Siddiq, guru Sapat, itu kiriman dari Datuk Kalampayan, dari negara dari dalam pagar Abah Sidin di situ, makamnya di sana. Kiriman Syekh Muhammad Ali itu kiriman Datuk Ismail negara. Jadi kami sana kadapati ada. Makanya ulun apabila ada undangan di Banjarmasin, ulun sesawatakan datang ke sini. Bukan berarti jamaah di sini mengharapkan berkah ulun, tapi ulun mengharapkan berkah jamaah nang ada di Kalimantan Selatan. Karena ulun yakin yang banyak ini ada yang pernah melihat abah guru sekumpul. Jadi ulun melihat wajah pian, pian melihat wajah guru, guru melihat wajah gurunya sampai kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pertalian ini membawa kepada kita masuk surga lewat jalur khusus. Ya Allah, jangan jalur hisab. Tidak keluar kita dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni Allah, berganti dengan rahmatnya. Tidak sanggup kita membawa dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita selamat dunia akhirat, husnul khatimah wassa'adah. Amin Allahumma amin. Adapun setelah Nabi diperjalankan, insya Allah kita sambung pada episode selanjutnya. Ini rahasia penceramah, biar tahun dulu diundang lagi. Saya banyak minta maaf, saya tidak dapat mengikuti berjamaah Isya di sini. Setelah ini saya akan melanjutkan perjalanan. Minta maaf lebih kurang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.